Selamat pagi Bapak dan Ibu sidang jemaat Tuhan. Kembali renungan harian hari ini Rabu 22 September 2021. Menyapa Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus. Nas Alkitab dalam Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 38 dengan perikop Yesus bukan dari dunia ini. Saya akan menekankan untuk membaca bagian ayat dalam Yohanes pasal 8 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman-Nya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Tema yang mau saya sampaikan dalam renungan kita hari ini, sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan. Hari ini sungguh nyata bagi kami, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersama dengan ini kami pun menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, hati kami, pikiran kami, untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya juga kebenaran firman inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk kami tetap percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mampu melewati hari-hari kami dalam segala keadaan hidup kami. Kami tetap mempercayai Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami rindu dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini adalah memaknai cara kita menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Kepercayaan kepada Yesus tidak semudah di bibir saja, tetapi harus dibuktikan dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu kita percaya dengan penuh pengharapan bahwa Yesus tidak akan berpangku tangan menyaksikan kita bergelut di dalam permasalahan hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya karena permasalahan hidup dan kesulitan hidup kita, sehingga kita gagal untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, Yesus dalam bacaan Injil menjelaskan bahwa Dia akan pergi ke tempat yang tidak dijangkau oleh orang-orang Yahudi. Meskipun orang-orang Yahudi sangat serius memperhatikan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dengan cara orang-orang Yahudi selalu menjaga ajaran dengan ketat, dan semua sisi kehidupan orang Yahudi diatur oleh Taurat. Tetapi meskipun demikian, Yesus berkata kepada orang Yahudi bahwa mereka tidak memahami arti dari kehadiran Yesus dan mereka tidak mempercayai kepada Yesus. Sesungguhnya mereka berusaha untuk mencari Yesus, tetapi tidak menemukan Yesus karena dosa
yang telah menghalangi mereka. Ayat 21 dikatakan, demikian firman Tuhan. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Yesus pun menjelaskan bahwa mereka berasal dari bawah, dari dunia. Sedangkan Yesus berasal dari atas dan bukan dari dunia. Dalam ayat yang ke-23. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus akan mati dalam dosa. Dalam ayatnya yang ke-24. Karena itu orang Yahudi sulit menerima pengakuan Yesus terhadap dirinya. Dan tentu saja Yesus mengetahui hal-hal itu yang terjadi, yang dipahami oleh orang-orang Yahudi dalam ayat 25 sampai 27. Namun bagaimanapun juga bahwa ada saatnya nanti orang-orang Yahudi akan percaya kepada Yesus ketika Ia dimuliakan. Dalam ayat 28 berkata demikian kepada kita. Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Misi Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya. Ayat 29 dikatakan demikian kepada kita. Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat Tuhan yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makna nas firman Tuhan kepada kita hari ini yang mau dikatakan adalah, pertama, Yesus menginginkan umatnya, Yesus menginginkan kita semua mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Yesus. Dengan kita menerima Kristus Yesus, kita telah membebaskan diri kita dari ikatan dosa. Terbebasnya kita dari ikatan dosa adalah karena anugerah Allah. Dan hanya anugerah Allah lah yang dapat membebaskan semua orang yang berdosa. Karena itu saudara-saudariku, kita harus melakukan kehendak-Nya, yaitu dengan sukacita, bukan sebagai beban, bukan sebagai karena keterpaksaan, bukan karena kita takut pada hukuman, bukan pula karena peraturan atau hukum yang mengatur, sehingga kita harus melakukan kehendak Kristus. Tetapi kita melakukan kehendak Tuhan adalah sungguh-sungguh dengan sukacita dan sukarela, sehingga segala sesuatu adalah dilakukan karena kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Makna yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan adalah tahap untuk kita semakin mengenal pribadi Yesus. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus akan selalu berusaha mengenalnya lebih dalam lagi, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan seluruh hidup kita. Janganlah kita seperti orang Yahudi yang tidak memahami arti kehadiran Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Meskipun mereka telah berusaha untuk mencari Yesus, tetapi mereka tidak menemukan Yesus karena dosa mereka yang menghalangi mereka.
Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita harus memiliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus Kristus walaupun dan bagaimanapun situasi hidup kita saat ini. Akibat pandemi COVID-19, tentu saja banyak hal yang terjadi bagi hidup ini. Mengalami berbagai macam penderitaan, kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Mengalami berbagai macam kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Ada banyak ragam macam hal yang terjadi atas kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tetap mengingatkan kepada kita untuk kita tetap sungguh-sungguh percaya. Dan tentu saja saudara sidang jemaat Tuhan, kita bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, melainkan karena kita juga telah mengasihi Yesus. Dan tentu saja karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Makna yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita, Yesus adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus hadir di dunia untuk menyatakan keselamatan dari Bapanya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita mampu melihat janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita mampu menjauhkan diri kita dari ikatan-ikatan duniawi yang menjerumuskan kita dan merusak hidup kita. Dan tentu saja kita harus mampu untuk memupuk kehidupan kita dengan hidup rohani. Meskipun ketika kita jatuh dalam kesalahan, maka kita akan terus memohon belas kasihan Tuhan untuk mengangkat kita kembali dalam kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Dalam kehidupan kita, tindakan, tutur kata dan perbuatan kita yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Yesus telah dimuliakan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita manusia. Tuhan memberkati kita, tetap selalu jaga kesehatan. Salam sehat. Amin.